Jadi siapa saja itu, bisnis apapun hari ini tidak bisa dikerjakan secara konvensional. Betul. Semua harus disentuh dengan teknologi, khususnya IT. Hari ini boleh kita mati listrik, tapi kalau hari ini kita habis kuota atau internetnya down gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi seperti itu, mau masak juga nggak semangat lagi, karena biasanya kalau mau masak di komunitas itu akan memberikan banyak informasi. Iya, taruhlah misalkan kita berjejaring dengan teman sesama bisnis itu, suatu saat dia mendapatkan order nih yang dia sudah nggak sanggup lagi karena keterbatasan SDM atau keterbatasan apa yang dia bisa kerjakan, otomatis dia kenal kita. Oh, kamu juga bisa kan? Oke, kita bisa kerjasama. Nah, ada proyek yang harusnya kita kerjakan tapi kita nggak sanggup, ya kita bisa kolaborasi dan itu. Lah, bisnis yang sifatnya kolaborasi, sinergi, inilah yang harus kita bangun. Setelah teman-teman ini ya, yang teman-teman milenial yang mau membangun ini, mereka sudah berusaha untuk terus belajar, membangun network dan berkolaborasi juga. Nah, seringkali yang menjadi ketakutan adalah bagaimana sih modal yang harus mereka keluarkan untuk memulai bisnis ini. Kadang-kadang itu menjadi poin ketakutan teman-teman milenial untuk memulai bisnis, terutama bisnis IT ya, karena bayangannya pasti mahal nih, pasti butuh biaya besar untuk memulai ini. Nah, menurut Pak Oki seperti apa sih? Hai Sobat Berita Jatim, kembali lagi. Hari ini kita ada di segmen UMKM Berbicara. Nah, pagi ini kita akan ngobrol tentang peluang bisnis IT bagi para milenial nih. Seru banget, karena hari ini di studio Berita Jatim TV kita udah kedatangan seorang expertise di bidang IT, di bidang bisnis IT juga tentunya. Beliau ini adalah seorang direktur Mas Pion IT ya, Direktur IT-nya Mas Pion, kemudian merupakan Ketua DPD Asosiasi Pengusaha TIK Nasional atau Aptiknas Jawa Timur. Langsung aja, biar nggak lama-lama, kita bahas ngobrol tentang peluang bisnis IT. Seru banget pasti, kita langsung sapa aja Pak Oki, selamat pagi. Pagi, alhamdulillah sehat selalu ya. Iya, alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat Pak, harus. Walaupun mendung-mendung ya kan, hari ini kita mendung-mendung, tapi tetap harus semangat. Nah, Pak, ini kita mau banyak bahas tentang peluang bisnis IT nih Pak. Kan Pak Oki juga sudah banyak berkecimpung nih di dunia IT. Boleh mungkin Pak kita diberi bocoran backgroundnya apa, kemudian sudah berapa lama sih Pak menggeluti dunia IT? Ya, bicara boleh dibilang secara keilmuan saya memang orang teknik. Dulu memang pernah sekolah ya, kuliah ya, pernah lulus lah ya. Pernah lulus ya, jurusan teknik elektro di ITS. Terus ya melanjutkan lagi di Nanyang Technological University di Singapura, S2, dan ya sampai sekarang linear tetap di bidang IT ya, tetap di teknik. Jadi dulu orang anggapnya teknik, tapi sekarang karena perkembangan dan segala macam, termasuk juga pengklasifikasian sebuah keteknikan, salah satunya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Dan boleh dibilang kalau bicara IT itu sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, semua segmen kehidupan itu pasti akan bersinggungan ya, dan berhubungan dengan IT. Jadi siapa saja itu, bisnis apapun hari ini tidak bisa dikerjakan secara konvensional. Semua harus disentuh dengan teknologi, khususnya IT. Hari ini boleh kita mati listrik, tapi kalau hari ini kita habis kuota atau internetnya down gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi seperti itu, mau masak juga nggak semangat lagi, karena biasanya kalau mau masak update status dulu gitu ya, atau lihat YouTube dulu Pak, atau mungkin unboxing dulu ya. Jadi memang sekarang ini semua segmen kehidupan, apalagi yang mengarah ke bisnis, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus berhubungan dengan namanya teknologi informasi dan komunikasi. Betul. Nah, ini kalau berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, ini kan luas banget Pak.
Kalau yang saat ini dihandle oleh Pak Oki ini, Ya. ini lebih ke arah mana sih, Pak? Jadi kita lebih ke arah memang dari sisi produk misalkan, kan ada dua ya, kalau di IT itu boleh dibilang kita bermain di produk atau bermain di jasa, jadi seperti itu. Jadi kalau di produk otomatis produk-produk IT, baik itu dalam bentuk komputasi maupun produk-produk lain yang masih bersinggungan dengan internet, Ya, seperti itu. lah, Ya, sistem. Terus untuk jasa, otomatis layanan, ya. Nah, layanan, konsultan, bahkan juga pengembang. Jadi jasa pengembang seperti taruhlah hari ini kita bisa memanfaatkan aplikasi, ya. Terus kita mengerjakan semuanya by sistem informasi manajemen dan lain sebagainya. Nah, itulah yang boleh dibilang sekarang menjadi banyak sekali pilihan di IT itu untuk menggeluti mau di sisi mana kita mau mengambil pangsa pasar itu. Apalagi dunia internet sangat luas sampai mengarah ke Internet of Things, Artificial Intelligence dan lain sebagainya. Kalau dulu kita bicara internet kan taunya website ya, taunya media sosial. Tapi sekarang sudah mengarah ke sesuatu yang lebih luas lagi, karena memang kita bicara, kalau kita bicara revolusi industri 4.0, bahkan sekarang sudah digital society 5.0. Ya, itu mau tidak mau semua aspek kehidupan kita dan bisnis itu tidak akan boleh dan tidak akan pernah jauh dari teknologi. Jadi berhubungan mulai dari UI UX, IoT, sekarang udah makin luas lagi ya Pak ya. Benar. Bahkan kalau kita sekarang hari ini kalau kita jualan secara konvensional, kita berharap bisnis kita besar tanpa melakukan ekspansi di dunia teknologi, rasanya sudah berat ya. Betul. Ya, jadi seperti itu. Apalagi kalau kita sudah mulai memikirkan masa depan, future. Bisnis saya kan nggak mungkin untuk 1-2 tahun ini. Saya pengen bisnis saya ini lifetime dari generasi ke generasi, sustain. Jadi ibaratnya mau nggak mau, suka tidak suka, Anda harus berubah. Ya, berubah benar-benar memanfaatkan teknologi. Nah, kalau untuk bisnis di bidang IT sendiri Pak, bagaimana sih Pak sekarang perkembangannya? Kan kita tahu ya sebelum pandemi mungkin orang-orang ini juga masih berbisnis secara konvensional gitu ya, seperti yang tadi Pak Oki bilang gitu. Kalau dulu bisa nih secara konvensional jualan biasa. Nah, kemudian semakin kesini e-commerce makin banyak. E-commerce ini nggak cuma yang menjualkan produk, tapi menjualkan jasa. Kayak misalnya ada Bright Story kayak gitu. Nah, kayak gitu. Itu kira-kira peluang bisnis ketika setelah pandemi ini, bisnis IT ini seperti apa sih Pak? Ya. Perkembangannya. Kita mesti bersyukur ada pandemi ya. Dengan adanya pandemi itu teknologi, terutama bisnis IT itu benar-benar luar biasa dari sisi layanan. Kalau kita bicara tentang pandemi kemarin, orang bersekolah harus digital ya. Orang belajar, kita pertemuan juga, kalau kita bekerja kita harus bekerjanya dari rumah. Mau tidak mau kan kita sudah membiasakan diri untuk sehari-hari di masa pandemi itu berhubungan dengan siapapun. Itu memanfaatkan teknologi. Jadi kita belajar pun kita harus belajar melalui daring, melalui online. Otomatis kita sudah menyiapkan sistem untuk pertemuan tatap muka secara online. Bahkan mungkin dengan konsep pembelajaran secara jarak jauh. Lah itu pandemi ini juga ada sisi positifnya, kita diberikan kesempatan untuk menyikapi permasalahan ini dengan lewat bantuan teknologi. Dan di pandemi ini juga pebisnis sekarang sudah memulai, kalau dulu kita berharap saat pandemi pertama kali hadir, terus larangan-larangan untuk kita bisa berkerumun, berkumpul dan lain sebagainya membuat bisnis terasa mati. Oh, saya punya restoran, akhirnya disuruh tutup. Saya punya tempat usaha, nggak boleh menerima customer. Event, tidak boleh kita melakukannya. Nah, disitulah mulai terbuka ide-ide baru. Orang menganggap ini bukan menjadi hambatan, ini bukan menjadi halangan, bahkan ini bukan menjadi untuk kita putus asa. Tetapi dengan teknologi yang akhirnya dulu saya punya showroom itu cuma ditonton masyarakat sekitar atau di kota saya. Dengan saya sekarang bisa menawarkan sesuatu lewat online, bahkan
orang itu diberikan banyak pilihan, terutama kalau mereka berbisnis. Kalau dulu kan mereka hanya bisa melihat di showroom itu. Sementara setelah mereka mencoba untuk memanfaatkan teknologi, selain mereka bisa merasakan ya item produk yang begitu banyak, mereka pun bisa melihat langsung. Betul. Ya, jadi kalau kemarin kan mungkin kita hanya memajang, kalau misalkan kita jualan fashion gitu ya, kita cuma majang di manekin dan lain sebagainya. Lah sekarang dengan pandemi kemarin, ya mereka harus muter otak dengan teknologi. Akhirnya mereka melakukan unboxing, mereka melakukan review, mereka melakukan ini yang membuat orang, saya ternyata bisa merasakan juga meskipun saya tidak datang langsung tidak melihat barang. Jadi dari situlah bahkan banyak sekali pelaku-pelaku bisnis yang melakukan live bisnis ya. Jadi mereka jualan secara live, mereka bisa menawarkan sesuatu dan disitulah muncul muncul kebisaan lain. Dulunya mungkin dia jualan hanya sekedar menawarkan barang. Sekarang dia mulai bisa berkomunikasi. Mereka bisa meyakinkan customer. Mereka belajar lagi ilmu-ilmu marketing secara online dan lain sebagainya. Jadi masa pandemi itu membuat mereka jadi tambah meningkat. Pertama, otomatis mereka mau belajar. Kedua, mereka meningkatkan lagi kreativitasnya dan lain-lain, termasuk market share-nya. Yang dulu mungkin saya menawarkannya hanya untuk orang Surabaya di sekitarnya. Saya bisa ngomong pakai bahasa Jawa dan segala macam. Tetapi begitu market saya, orang Papua lihat nih, saya juga bisa ternyata orang luar negeri juga melihat nih bisnis saya dan lain sebagainya. Dia bisa menawarkan, dan itulah sebenarnya menjadi salah satu boleh dibilang sisi positif dari pandemi kemarin, sehingga sekarang kita tinggal mengasah kembali. Ada dua cara, offline akhirnya bisa dilakukan, online juga untuk menopang kegiatan yang offline lakukan. Jadi untuk saat ini digital marketing lah marketing ini untuk peluang bisnisnya tuh semakin besar juga. Semakin besar. Karena kita sadar kalau dulu mungkin kita bikin brosur atau kita bikin taruhlah pamflet atau kita bikin materi promo, kita sebar secara konvensional, kita nggak tahu yang kita sebar itu orangnya siapa, impact-nya selanjutnya seperti apa, kan tidak spesifik. Kita tidak bisa tahu dia itu suka enggak dengan apa yang saya tawarkan, atau dia itu memiliki penghasilan yang sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Dan sementara dengan digital marketing kita bisa tahu kita mau nyasar di usia berapa sampai berapa, engagementnya terus kebutuhannya apa, hobinya apa, kesukaannya apa, hingga mereka memiliki pendapatan atau pengeluaran yang berapa, sehingga pangsa pasarnya ini jelas. Kalau dulu kita sebar brosur, cetak satu rem atau apa, ya habis untuk paling cuma dibuang. Tapi dengan kita sekarang memasarkan iklan, pasang iklan di media sosial, kita bisa sasar. Orang ini yang sering nonton produk-produk fashion. Kebetulan saya punya produk fashion lah, di situ kita titipi mereka untuk iklan-iklan. Meskipun dia lagi bermain misalkan, mungkin dia lagi nonton YouTube misalkan. Nah, iklan kita bisa langsung hadir di depan orang-orang yang sudah kita tuju. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya kebutuhan teknologi, apalagi sudah teknologi luar biasa, sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa, big datanya yang begitu luar biasa. Nah, ini yang harus kita manfaatkan betul untuk kita bisa lebih survive, lebih sukses dari sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi. Nah, kalau tadi Pak Oki sempat membahas big data nih, Pak. Nah, untuk big data sendiri, terutama misalnya nih untuk pelaku UMKM yang saat ini itu mungkin masih istilahnya masih merintis, masih berusaha untuk mengembangkan bisnisnya melalui teknologi. Itu fungsinya seperti apa sih, Pak? Sampai seperti apa itu dapat mempengaruhi bisnis mereka? Jadi gini, kalau kita pakai gambaran yang dulu sebelum ada teknologi, kita biasanya kalau orang berkunjung ke tempat kita data mereka. Ada Facebook buku tamu kamu siapa, nomor telepon berapa, alamatnya di mana, terus tertarik enggak dengan produk saya, itu yang dulu. Tapi dengan big data sekarang, data yang begitu luas yang di-grab oleh
pelaku-pelaku IT besar, taruhlah seperti Google Group ya. Google Group itu otomatis kalau kita punya email, kita berselancar di media pencariannya, semua itu kan terdata, semuanya sudah terrecord semuanya. Saya ini lokasinya di mana ya, saya ini sehari-harinya ngapain ya, informasi yang pengen saya dapatkan itu tentang apa setiap harinya, itu semua data. Lah otomatis kita mungkin kalau berarti saya harus buat itu, tidak. Dengan kita memanfaatkan pelaku-pelaku usaha di online yang memiliki big data yang besar, lah itulah yang kita sasar. Jadi kalau dulu kita bayangin, nah berarti kalau saya berbisnis dengan IT saya harus punya website yang bagus, harus dimaintain dengan bagus, harus apa? Tidak. Kita sebenarnya bisa memanfaatkan apa yang sekarang ada, ya kan? Taruhlah dengan Google. Google ini boleh dibilang sangat luas sekali. Contoh, kalau kita punya bisnis, kenalin dong di Google, karena Google punya Google My Business. Supaya apa? Kalau ada orang mencari, misalkan saya jualan nasi pecel misalkan ya, saya pingin kalau saya konvensional ya sudah, saya tahu ngomong tangan kanan kiri, saya jualan nasi pecel, mulut ke mulut aja. Begitu kita lari ke, saya pingin orang yang nanti nyampe di Surabaya kebetulan pingin sarapan atau kebetulan pingin makan, terus dia nyari pecel, nyarinya ke saya gitu ya. Nah, otomatis saya harus masuk. Jadi bisnis saya recordkan di otomatis lah ya, website mesin pencari yang paling dipakai itu kan Google, otomatis nomor 1 di dunia. Ya kita pakai aja supaya kita tahu, Google, kenalkan saya ini punya bisnis nasi pecel. Alamatnya di sini, nomor teleponnya di sini, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa. Terus menunya apa saja, terus foto usaha saya seperti ini. Nah, di dalam situ kita harus memasukkan data-data kita. Lah Google menangkap sebagai big data, tambahan data. Oh, ternyata di wilayah ini ada orang jualan nasi pecel jam sekian dan sekian, lokasinya ini jelas, kontak personnya jelas, segala macam jelas, sehingga Google akan memverifikasi apakah benar, karena kan selama ini mungkin takutnya Google kalau orang mendaftar secara online itu belum tentu datanya akurat, otomatis Google mengirimkan sesuatu, misalkan kode autentifikasi di alamat yang tadi didaftarkan secara online, begitu orangnya menerima dan dia memverifikasi, otomatis Google menyatakan, oh iya benar, alamatnya benar sama, orangnya sama, nomor kontaknya juga benar, terkonfirmasi. Lah dari situlah kita langsung menginjak kepada masa berikutnya. Gimana caranya orang yang sudah ke tempat kita untuk memberikan testimoni atau review atau memberikan predikat, oh saya ini layak kasih bintang berapa, kayak gitu-gitu. Jadi supaya apa? Nanti Google akan merekomendasikan, oh ini komentarnya banyak ini, oh pengakuannya tinggi, ratingnya dan segala macam, sehingga kalau orang mengetikkan nasi pecel, maka Google akan memilihkan yang populer, yang memilihkan yang nomor 1 atau mungkin baik kategori yang dilakukan lah. Sehingga disitulah saya tidak perlu lagi sebar brosur, saya tidak perlu lagi woro-woro di tempat lain. Cukup saya memanfaatkan internet, saya bisa mendapatkan banyak sekali apa-apa yang dulu tidak kita bayangin. Misalkan, ternyata ada orang yang lagi wisata ke Surabaya, kebetulan pengen lontong balap gitu ya. Saya harus daftarkan lontong balap saya, supaya terkenal lontong balap saya, kita ajak semua orang untuk memreview. Taruhlah dengan ajakan itu, otomatis Google menangkap, reviewnya makin banyak, ratingnya juga makin tinggi, makin bagus. Otomatis Google akan merekomendasikan, sehingga ini bukanlah seperti yang kita bayangkan sulit. Itu betul sekali Pak. Kita harus mau melakukan, kalimatnya harus mau melakukan. Kalau kita tidak mau melakukan, sementara orang lain yang melakukan, ya otomatis orang lain yang mendapatkan benefit. Kesempatannya akhirnya terambil juga. Jadi seperti itu. Maka dari itu ya tadi yang dinamakan big data. Jadi data-data yang sudah terrecord itu akan menjadi kekuatan untuk orang lain bisa, UMKM untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau inginkan, marketnya apa. Mungkin suatu saat dengan dia
besar, terus taruh-taruh orang di luar sana, wah saya ingin buka cabang milik kamu ini di kota saya, boleh nggak kita bekerja sama? Akhirnya muncullah bisnisnya bisa merambah ke wilayah lain, lewat franchise, lewat apapun lah bentuk kerjasamanya. Sehingga inilah yang menjadikan sebenarnya ini kekuatan yang luar biasa. Siapapun sekarang, Anda buka usaha apapun, kalau dulu kita buka usaha supaya bagus ya kita akan bikin restoran kita bagus ya, terus dengan tetek mengeknya sehingga membuat waduh berarti mahal ya investasi di situ ya. Nah, padahal sekarang dengan teknologi saya pun tidak harus membuka resto yang bagus, misalkan cukup di rumah pun asalkan saya mau menjalankan yang tadi ya, teknik digital marketing, saya mau masukkan ke Google, saya masukkan ke misalkan delivery online sekarang kan banyak sekali ya makan online itu ya itu kita masukkan semua, kita daftarkan bisnis kita, terus kita buat tadi teknik-teknik untuk orang mereview produk kita ya, mereka memberikan rating, itu menjadikan mereka bisa mengarah ke lebih berkembang jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian nih Pak, saya mau mendalami lebih ke untuk bisnis IT sendiri untuk saat ini. Tadi kan Pak Oki juga menyampaikan bahwa bisnis IT itu perkembangannya luas banget saat ini. Setelah pandemi terutama semakin besar juga. Nah, gimana sih ketika ada anak-anak muda nih Pak ya, itu tuh pengen membangun usaha yang masuk di industri IT sendiri. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan? Apakah mereka harus benar-benar mempunyai basic IT itu sendiri? Dan seperti apa sih yang harus mereka kuatkan gitu Pak untuk membangun bisnis itu? Yang pasti apapun yang dilakukan di bisnis kita mau belajar, itu satu. Betul. Kita harus mau belajar. Karena jangan berharap yang bisa saja, yang sudah bisa, yang memiliki kemampuan di bidang IT belum tentu juga mereka menjalankan bisnis IT bisa baik. Karena mereka juga merasa, oh saya sudah pintar kok, saya tidak mau belajar. Jadi belajar itu adalah hal yang mutlak, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu apa yang kita mau jalani, bisnis apa yang, taruhlah kita main hardware, kita jual produk-produk IT. Mau tidak mau kita harus belajar siapa ini penyedia produknya, misalkan siapa prinsipalnya, siapa distributornya, terus pangsa pasarnya bagaimana, terus kira-kira kalau saya membangun jaringan bisnis bersama dia itu syaratnya apa saja. Nah, membangun jaringan network ini penting. Jadi jaringan network ke dalam dari sisi bisnisnya sendiri maupun jaringan network yang untuk kita pasarkan. Tuh. Yang berikutnya adalah bagaimana kita ini berkomunitas. Karena apa? Kalau kita merasa berbisnis itu jalan sendiri, ini rasanya sudah nggak mungkin. Berat pasti, otomatis. Karena dengan kita berkomunitas, kalaulah di komunitas di bisnis yang kita mau tekuni, kita akan mendapatkan banyak sekali informasi. Baik itu informasi yang mendukung bisnis kita, informasi yang mengingatkan bisnis atau menasehati tentang bisnis kita. Karena memang kita kan masih baru ya. Kadang-kadang kita nggak tahu seluk-beluknya ya. Kadang-kadang kita nggak tahu. Untuk mengikuti komunitas, taruhlah kita mau beranjak di bisnis hardware misalkan IT ya, kita bicara itu. Maka yang kita jalanin ya kita akan masuk di komunitas yang mengarah ke sana. Oh iya, meskipun saya sudah expert di bidangnya, tapi tetap di komunitas itu akan memberikan banyak informasi. Iya, taruhlah misalkan kita berjejaring dengan teman sesama bisnis itu, suatu saat dia mendapatkan order nih yang dia sudah nggak sanggup lagi karena keterbatasan SDM atau keterbatasan apa yang dia bisa kerjakan, otomatis dia kenal kita. Oh, kamu juga bisa kan? Oke, kita bisa kerjasama. Nah, ada proyek yang harusnya kita kerjakan tapi kita nggak sanggup, ya kita bisa kolaborasi dan itu. Lah bisnis yang sifatnya kolaborasi, sinergi inilah yang harus kita bangun. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa sukses sendiri. Tergila sih Pak ya. Iya, kalau kita hidup sendiri, sukses sendiri, otomatis
kita juga tidak bisa mendapatkan benefit untuk kita bisa lebih berkembang. Betul. Semuanya harus kolaborasi. Karena tidak ada di dunia ini yang superhero. Iya. Ya, itu hanya di film saja Iya, ya. Marvel itu, Mas. Filmnya aja sekarang kan nggak bisa jalan sendiri kan, ya kan. Mereka untuk melawan satu kekuatan dia harus bersama-sama, rame-rame, koyokan gitu ya. Sama, kita lakukan bisnis itu nggak bisa sendiri. Kita harus kolaborasi. Betul. Maka dari kolaborasi itu kita mendapatkan banyak sekali. Taruhlah di sisi kita yang memiliki kelemahan ditutupi dengan kolaborasi rekan kita yang memiliki kelebihan. Betul. Di sisi kita memiliki kelebihan, kita bisa kolaborasi. Ya, jadi seperti itu. Karena eranya sudah begitu, collaboration. Jadi kalau kita tidak kolaborasi tidak bisa. Contoh, marketplace. Hari ini tidak kolaborasi dengan delivery, dia tidak mungkin bisa. Betul. Hari ini dia tidak kolaborasi dengan perbankan, dia tidak bisa. Hari ini dia tidak kolaborasi dengan yang lain-lain, dia tidak bisa jalan. Betul. Jadi semuanya bisnis itu adalah kolaborasi. Ya, collaboration. Jadi makanya bagi mereka yang mau menjalankan bisnis ya, dan itu otomatis yang tadi yang saya sampaikan. Jadi harus belajar. Mau tidak mau jangan berharap, saya ini lulusan IT ini sudah bisa. Loh, belajar itu bukan dari jalur yang sifatnya formal ya. Anda belajar mengenai kehidupan dalam berbisnis itu penting ya. Di luar sana masih banyak orang-orang yang jauh lebih senior dari kita, jauh lebih bagus dari kita, atau mungkin jauh juga lebih bisa menghargai kita gitu ya. Jadi seperti itu. Yang kedua ya itu tadi membangun jaringan ya, membangun network itu penting sekali. Network di dalam untuk bisnis kita, karena kita berbisnis tidak mungkin seorang, nggak mungkin dia itu CEO sendirian, ya CTO sendiri, CMO sendiri, pasti dia memiliki tim. Kalau dia sendiri ya udah buka toko kelontong aja ya, itu pun dia butuh karyawan kan, siapa yang ngirim ya, siapa yang ini, nggak mungkin dia sendiri. Otomatis bangun jaringan, jaringan itu internal dan juga eksternal. Ya, internal kita perbaiki jaringan kita, eksternal kita bisa, terus ya itu tadi dengan kolaborasi. Lah. 3 itu kita manfaatin, terus kita juga memanfaatin apa yang sekarang menjadi clue-clue dalam berbisnis ya. Tadi sebenarnya kita nyinggung tadi digital marketing ya, kita dan lain-lain. Itu bentuk kita berkolaborasi. Jadi kita memanfaatkan orang-orang yang sudah settle di bisnis itu untuk kita bekerja sama. Kita nggak bisa jalan sendiri. Sudah saya punya website sendiri kok, saya yakin pasti menang deh. Ya kan nggak mungkin ya. Nah, otomatis kita butuh orang lain. Karena mau nggak mau kita punya website pun kita harus maintain. Terus kita harus misalkan bikin link yang saling berhubungan, ya kan. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa ya terus sekarang orang bisnis di dunia web pun saling mendukung satu sama lain untuk saling memberikan berbagi link ya, jadi seperti itu. Dan itulah sebenarnya kunci dasar. Jadi mau belajar ya, terus belajar itu tidak akan bisa berhenti, nggak boleh berhenti. Berikutnya adalah berjejaring. Anda harus networking, terus Anda kolaborasi. Ya, itu yang penting. Iya, mantap banget. Nah, dari 3 ini Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kalau setelah teman-teman ini ya, yang teman-teman milenial yang mau membangun ini, mereka sudah berusaha untuk terus belajar, membangun network dan berkolaborasi juga. Nah, seringkali yang menjadi ketakutan adalah bagaimana sih modal yang harus mereka keluarkan untuk memulai bisnis ini. Kadang-kadang itu menjadi poin ketakutan teman-teman milenial untuk memulai bisnis, terutama bisnis IT ya, karena bayangannya pasti mahal nih, pasti butuh biaya besar untuk memulai ini. Nah, menurut Pak Oki seperti apa sih Pak? Jadi modal dalam bentuk finansial itu sekarang ini bukanlah menjadi modal dasar. Modal dasar tidak. Karena apa? Dengan saya cukup menguasai sebuah tadi yang saya bentuk. Jadi kalau kita mau belajar, kita mau berjejaring, kita mau berkolaborasi, lah disitulah nanti kita bisa sadar betul kemampuan finance itu hanya sebagai pendorong saja. Ya. Jadi kalau kita lakukan contoh misalkan, saya punya kemampuan di bidang website. Saya nggak butuh, untuk saat ini saya nggak butuh lah sesuatu yang mahal, yang menopang website saya harus punya server yang luar biasa dengan biaya per kilobitnya atau per ininya tinggi. Dan tidak, kita coba dulu website ya, dengan konsep-konsep yang mungkin kita bisa menawarkan dengan bisnis yang
bersamaan. Sama. Taruhlah kan banyak server-server yang diberikan secara gratis, Betul, tapi betul. kita kolaborasi, Betul, ya kan? iya. Kita punya ini dan Nyewa gitu ya ya. nyewa yang dengan kolaborasi. Kalau Iya. kamu traffic kamu bagus, Mhm. ya kamu mendapatkan benefit, ya, dari betul, seperti itu. Itu kan sebenarnya tidak harus dilakukan dengan ada dorongan finansial yang besar di awal, tidak. Yang begitu berikutnya kolaborasi. Misalkan ada orang yang membutuhkan jasa Anda. Iya. Taruhlah, Anda sudah belajar tadi ya, sudah tahu ritme network dan segala. Ada orang yang membutuhkan jasa Anda. Maka kenapa? Selain dari 3 tadi, kita harus mau mengenalkan diri kita. Oke, 3 itu kan sebenarnya kalau kita belajar otomatis kita berkenalan siapa Iya. diri kita. Kalau kita networking, kita berjejaring, maka otomatis kita mengenalkan siapa diri kita, apa bisnis kita dan segala macam. Termasuk kolaborasi. Itu mencoba mengkomunikasikan bisnis kita. Sebenarnya di awal, apalagi taruhlah dengan media sosial yang semuanya tidak berbayar. Ya, otomatis kan hari ini saya jualan, misalkan taruhlah yang mudah-mudah saja, gampang saja. Ada orang penghasil produk tinggi, ya kan? Saya bisa menjadi penyalur produknya tanpa harus saya stok, ya, tanpa saya harus. Nah, saya cuma menampilkan, oke, nanti produk kamu akan saya buatkan desain promonya dan segala macam, saya naikkan di sisi ini. Mungkin era-era menjadi dropshipper, menjadi resellernya dan lain sebagainya. Tetapi Anda memiliki itu 3 kemampuan tadi, ya, kemampuan untuk terus mau belajar, kemampuan untuk berjejaring, ya, termasuk kemampuan untuk kolaborasi. Iya, kembali lagi itu sebenarnya kuncinya itu. Kalau kita membayangkan, wah, harus ada modal, harus punya kantor, harus jalan-jalan, ya kan? Hari ini Anda bisa berkantor di mana saja kok. Hari ini Anda berhenti di pinggir jalan, membuka email tentang penawaran-penawaran tertentu, ya itu sudah bekerja. Ya, tidak harus Anda nongkrong berangkat jam 7 pagi, pulang jam 4 sore, tidak. Pas lagi makan siang kebetulan handphone berdering, ada informasi tentang proyek tertentu atau pekerjaan tertentu, di situ Anda bekerja. Itu bisa dilakukan. Jadi hal-hal yang dulu Anda anggap itu sesuatu yang mutlak, punya bisnis harus punya kantor, punya bisnis harus punya usaha, harus punya modal, harus punya gudang dan segala macam, itu sudah tidak terjadi sekarang. Jadi sudah bergeser. Asalkan itu tadi kemauan untuk 3 itu, untuk kemauan untuk belajar, kemauan untuk berjejaring. Karena berjejaring itu, berkomunitas itu otomatis membuat dirinya, oh begini ya, yang awalnya saya nggak tahu jadi tahu. Oh ternyata begini, aku punya jaringan. Kamu bisa jualan juga dengan produkku. Cukup kamu bisa membantu untuk memarketing produk, nanti mendapatkan fee dan lain sebagainya. Nah, terus kolaborasi, ya, kita bisa memanfaatkan atau kita saling mendukung kolaborasi bisnis orang lain bersama bisnis kita. Jadi sebenarnya itu yang memang harus kita pahami, karena modal finansial itu bukanlah hal yang mutlak, ya, itu hanya pendorong. Bukan salah satunya ya Pak ya. Itu satu-satunya 3 itu. Mau belajar, mau kolaborasi, mau berjejaring. Siap. Oke Pak Oki. Nah, ini saat ini kita sudah di penghujung segmen Pak. Seru banget sebenarnya obrolannya. Bisa benar-benar mendapat insight juga dari Pak Oki gitu ya. Tapi kita terbatasi juga oleh waktu. Terima kasih banyak Pak Oki untuk waktunya. Kita udah bisa ngobrol-ngobrol tentang peluang bisnis IT bagi anak milenial. Oke. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi Sobat Berita Jatim di segmen UMKM Berbicara selanjutnya.